tingkat 1. Di sini kami akan menjelaskan beberapa praktikum mekanika fluida. Perkenalkan, nama saya Rido Raffi dengan NIM 251410013. Saya Yuna Kusmariana dengan NIM 251410004. Saya Haika Sakti Ramadan dengan NIM 251410035. Saya Nindya Sayyidina dengan NIM 251410026. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke pembahasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan percobaan dan dasar teori praktikum tekanan hidrostatis. 1. Untuk tujuan percobaan, untuk memahami dan membuktikan konsep tekanan hidrostatis dalam fluid diam. 2. Untuk melatih keterampilan dalam menggunakan alat ukur praktikum yang berkaitan dengan fluidostatis. 3. Memahami prinsip dasar tekanan hidrostatis dalam fluida diam. Untuk dasar teori, tekanan merupakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas. Dalam ilmu fluidostatis, tekanan yang timbul akibat keberadaan zat cair dalam keadaan diam dikenal sebagai tekanan hidrostatis. Pemahaman konsep tekanan hidrostatis sangat penting dalam bidang teknik dan sains, karena berkaitan dengan desain bangunan sipil seperti bendungan dan jembatan, sistem transportasi seperti kapal dan kapal selam, serta teknologi hidrolik. Secara umum, tekanan didefinisikan sebagai P sama dengan F per A, dengan P adalah satuannya PA, F adalah gaya Newton, dan A adalah luas permukaan menggunakan meter persegi. Dalam fluida diam, tekanan dihasilkan oleh gaya berat kolom cairan di atas titik yang ditinjau. Hal ini dikenal sebagai tekanan hidrostatis. Oke, di sini saya akan menjelaskan prosedur praktikum, di mana praktikum ini kita lakukan secara virtual semua. Nah, di praktikum pertama itu ada praktikum tekanan hidrostatik. Karena ini berbasis virtual, pertama-tama kita buka websitenya, yaitu ada website Virtual Fluid Laboratory. Maka selanjutnya kita akan mencari praktikum Center of Pressure di website itu. Kemarin di sini saya sudah buka ya. Nah, maka kemudian kita akan mengklik Add Water untuk mengaktifkan praktikumnya. Praktikumnya cukup simpel. Di sini kita melihat ada lingkaran biru dan tengahnya ada titik putih, yang mana itu akan menjadi indikator kita nanti. Praktikum yang kita lakukan adalah kita akan menambahkan beban, yang mana beban ini akan membuat titik putih itu bergeser ke kiri. Nah, tujuan kita adalah membuat titik putih itu kembali di tengah lingkaran dengan cara menambahkan air. Untuk menambahkan air, kita bisa menggunakan bar di bawah alat. Kita geser ke kanan untuk menambahkan air, hingga titik putih berada di tengah lingkaran seperti ini. Kemudian, kita akan mengklik Save untuk menyimpan data ketinggian airnya. Kemudian, selanjutnya kita akan mengulangi praktikum yang sama sebanyak 10 kali, yaitu menambahkan bebannya 50 gram lagi, lalu menggeser barnya supaya titik putih berada di tengah, lalu kita klik Save hingga beban berada di 500 gram. Kita melakukan itu, dan kemudian titik putihnya ditaruh di tengah seperti ini, dan kita klik Save. Lalu setelah kita melakukannya sampai 500 gram, kita akan mengklik Show Observation dan Export to Excel. Nah, di sini kelompok 2 sudah melakukannya sebanyak 10 kali per tiap orang, yang mana satu kelompok ini ada 4 orang. Jadi kita mendapatkan data sebanyak 40 data. Kemudian kita akan rata-ratakan ketinggian yang didapatkan, sehingga raw data yang kita dapat adalah seperti berikut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data pengamatan dan pengolahan data pada laporan praktik mekanika fluida praktik 1 tekanan hidrostatis, yaitu pada data pengamatan terdapat dua kondisi, yaitu parsial dan fully. Pada parsial ini terdapat 4 siswa yang mendapatkan massa yang sama, kemudian memiliki depth of immersion yang berbeda, dimulai dari 0,041, 0,04, 0,042, 0,041. Kemudian untuk average of depth-nya of immersion yaitu sebesar 0,041 dan standard deviation-nya sebesar 0,00707106,781. Kemudian untuk fully, yaitu massa yang diperoleh juga sama sebesar 0,25,
Dan untuk depth of immersion-nya yaitu dimulai dari 0,107, 0,108, 0,106, 0,107 dan untuk average-nya 0,107. Dan untuk yang terakhir yaitu standard deviation-nya yaitu sekitar 0,107. Kemudian ini adalah raw data table calculation di mana massa dan depth of immersion ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi juga yang berbeda-beda. Kemudian untuk perhitungan dimulai dari yang pertama dihitung statis yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama terdapat sebagian dengan rumus S sama dengan setengah kali rho kali D kali B besar kali D kuadrat. Kita ambil salah satu data yaitu S sama dengan setengah kali 1000 kali 9,8 kali 0,075 kali 0,041 kuadrat sama dengan 0,918 Newton. Kemudian yang terdapat sepenuhnya sama kita menggunakan rumus S sama dengan rho D besar kali D besar kurang D kecil min D besar per 2 kurang tutup. Kita ambil salah satu data yaitu F sama dengan 1000 kali 9,8 kali 0,075 kali 0,1 kali 0,107 min 0,1 per 2 yaitu menghasilkan hasil sebesar 4,190 Newton. Kemudian untuk yang kedua kedalaman teoritis pusat tekanan kita menggunakan rumus untuk terendam sebagian kita menggunakan rumus Y sama dengan H min D per 3. Kita ambil salah satu data yaitu Y sama dengan 0,2 min 0,041 per 3 sama dengan 0,186 meter. Kemudian untuk yang terendam sebelumnya kita menggunakan rumus Y sama dengan D kuadrat per 12 tambah D min D per 2 dikuadratkan plus H besar min D kecil per D kecil min D besar per 2. Kita ambil salah satu data Y sama dengan 0,1 dikuadrat plus 12 plus 0,107 min 0,1 per 2 dikuadratkan plus 0,2 min 0,107 dibagi 0,107 min 0,1 dibagi 2. Kemudian yang ketiga kedalaman eksperimental pusat tekanan. Yang pertama terendam sebagian kita menggunakan rumus Y sama dengan MKL per F. Kita menggunakan salah satu data Y sama dengan 0,041 kali 9,8 kali 0,275 per 0,618 sama dengan 0,218. Kemudian yang terendam sepenuhnya Y sama dengan M kali L per rho B D per D min D besar per 2 yaitu kita memperoleh Y sama dengan 0,107 kali 0,275 per 1000 kali 0,075 kali 0,1 kurang 0,107 min 0,1 per 2 yaitu menghasilkan hasil 0,161. Dan berikut adalah data massa kedalaman peredaman gaya hidrostatis. Setelah melakukan praktikum, diperoleh tabel sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tabel yang data hasil yang kita dapat. Dari tabel terlihat jelas bahwa semakin besar massa beban, semakin dalam pula benda terendam, dan gaya hidrostatik yang timbul juga semakin besar. Data titik tekanan teoritis dan eksperimen menunjukkan nilai yang hampir sama. Meski ada sedikit perbedaan akibat keterbatasan alat ukur, dalam praktiknya hal ini sama seperti pada tangki air dan bendungan, yaitu semakin besar volume fluida, semakin besar gaya yang harus ditahan. Dari data yang didapat, kami mendapatkan beberapa grafik perbandingan. Yang pertama, hydrostatic force dengan depth of immersion. Yang kedua, theoretical depth of center of pressure dengan depth of immersion. Yang ketiga, experimental depth of center of pressure dengan depth of immersion. Yang keempat, theoretical experimental center of pressure skala kecil. Yang kelima, theoretical dan eksperimen dengan experimental center of pressure skala besar. Dari 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 tabel pertama, grafik ini menunjukkan garis naik yang hampir lurus. Hasil ini persis seperti yang dijelaskan teori F sama dengan rho GAH. Artinya eksperimen berhasil membuktikan hubungan langsung antara kedalaman dan gaya hidrostatik. Fenomena ini juga sering ditemui dalam dunia nyata, misalnya pada pipa bawah laut atau tangki penyimpanan di mana kedalaman dan tekanan fluida menentukan seberapa kuat konstruksi harus dibuat. Dari grafik yang kedua, pada grafik teoritis, titik tekan cenderung semakin dekat ke pusat bidang
seiring bertambahnya kedalaman. Pola ini sesuai dengan literatur mekanika fluida yang menyatakan bahwa titik tekan selalu berada sedikit di bawah titik pusat bidang. Dalam kehidupan nyata, konsep ini sangat penting, misalnya saat merancang pintu air atau bendungan, karena posisi gaya resultan akan menentukan titik tumpuan beban yang harus ditahan. Kemudian yang grafik ketiga, grafik hasil eksperimental juga menurun seperti teori, tetapi lebih berfluktuasi. Hal ini bisa dipahami karena adanya kesalahan pembacaan skala, permukaan fluida yang tidak stabil atau pengaruh luar. Kondisi ini menggambarkan kenyataan di lapangan. Tekanan fluida sering-sering dipengaruhi banyak faktor lingkungan, sehingga desain teknis harus dibuat dengan mempertimbangkan ketidakpastian tersebut. Kemudian grafik yang keempat, grafik ini memperlihatkan perbandingan teori dan eksperimen dalam rentang sempit 0,14 sampai 0,20 meter. Hasilnya cukup linear. Meski ada deviasi kecil di beberapa titik, penyimpangan ini kemungkinan disebabkan error acak seperti gelembung udara atau getaran saat pengukuran. Dalam praktiknya, hal ini menegaskan pentingnya faktor keamanan safety factor ketika mendesain struktur bawah air, karena kondisi nyata jarang sekali benar-benar ideal. Yang terakhir, grafik yang kelima, saat diperluas ke skala yang lebih besar, grafik menunjukkan kesesuaian yang sangat baik antara teori dan eksperimen, dengan perbedaan hanya kecil saja. Artinya, teori tekanan hidrostatik terbukti cukup akurat menggambarkan kondisi nyata. Namun penyimpangan kecil tetap muncul akibat alat ukur atau kondisi laboratorium. Dalam dunia industri seperti pengobaran migas atau penyimpangan LNG, hal ini bahu- mengingatkan bahwa teori memang dapat dijadikan dasar, tapi faktor lapangan tetap harus diperhitungkan untuk menjaga keselamatan. Dari data dan grafik-grafik yang sudah didapatkan, eh, kesimpulannya dari percobaan ini diperoleh beberapa poin penting. Tekanan fluida meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Yang kedua, gaya apung selalu bekerja ke arah atas. Yang ketiga, besarnya gaya apung dipengaruhi oleh volume fluida yang dipindahkan. Dan prinsip Archimedes banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti kapal laut, balon udara, dan hidrometer. Oke, mungkin sekian pembahasan dari kami. Mungkin ada kurang dan lebihnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dadah.